Shalom Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Ya. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami selalu siap membantu Anda. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, komunitas ini sangat penting. Karena melalui komunitas yang kita punya, ada orang-orang yang akan turut serta untuk mengerti daripada visi yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Kadang-kadang mereka juga bisa berdoa buat kita loh ya. Ya. Dan juga ada kalanya mereka juga adalah orang-orang yang saling berbagi kasih ya. Ya. Mereka saling menopang, mereka saling sharing dengan kita bisa saling menguatkan. Betul Deb ya? Ya. Oke. Ada sekelompok anak-anak muda dari Bandung yang hari ini datang untuk berbagi di Good News Program, Daniel. Betul, ya. ya. Dalam satu episode yang luar biasa ini yang berjudul Pelangi Indonesia. Betul ya. Rupanya kota Bandung bukan yang terkenal akan tempat yang sejuk. Atau makanannya. Iya, makanan ya. yang sangat enak-enak ya. Tetapi dari orang-orang muda ini adalah orang-orang muda yang mau memberikan dampak. Bukan hanya buat kota Bandung tetapi menjangkau sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan mungkin sampai ke mancanegara ya. Ya. Oke. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Kita simak bersama-sama satu tayangan video klip yang berikut ini. Foni Purnamasari, istri dan ibu dari seorang anak, memiliki karir sebagai seorang penyanyi. Tahun 2008 saat sedang ke Australia, Tuhan berbicara padanya untuk mengambil keputusan menjangkau anak-anak jalanan. Awalnya Foni hanya ikut membantu temannya pelayanan terhadap anak-anak jalanan. Namun hatinya semakin terpanggil untuk masuk dalam pelayanan sosial. Dukungan dari Semi suaminya semakin membuat Foni yakin akan panggilannya, sehingga akhirnya ia membangun Pelangi Indonesia. Pelangi Indonesia merupakan yayasan non-profit yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Dengan kantor pusat di kota Bandung, Foni dan timnya telah banyak membantu, mulai dari korban bencana alam, banjir, sampai melakukan pelatihan bagi para guru PAUD di daerah Ciparai. Dalam Good News Program hari ini, Foni hadir bersama timnya, Theo Kosner Tambunan, Sri Utari, Billy Glenn, serta suaminya Semi Kristiadi yang senantiasa berperan bersama-sama dalam melayani. Bagaimana aksi dari Pelangi Indonesia? Mari saksikan selengkapnya hanya di Good News Program. Saya bilang disitulah inspirasi bahwa bergerak di masyarakat itu adalah menjadi jawaban di saat mereka membutuhkan. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh, apa?
adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Ya, pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan Good News program dalam suatu episode yang sangat luar biasa, yaitu Pelangi Indonesia. Di tengah-tengah kita telah hadir 2 orang narasumber dari kelompok suatu komunitas orang-orang yang luar biasa, anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Dan mereka tentunya juga tahu bahwa banyak makanan enak loh ya. Iya. Betul, silakan. Ada Foni dan Semi. Shalom Foni dan Semi, apa kabar? Baik. Suka Ada melayani makanan Tuhan, enak di mana? suka makan enak, suka jalan-jalan. Mau Bandung bagian mana? Oke. Thank you nih udah datang dari Bandung jauh-jauh. Nggak macet kan tadi? Enggak, kita lancar. Oke, puji Tuhan. Lancar jaya karena mau ke Good News. Nah, buat pemirsa yang di rumah yang mungkin belum kenal sama Foni dan Semi, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Halo pemirsa Good News. Saya Foni dari Bandung. Dan ini suami saya Semi Kristiadi. Kami dari Pelangi Indonesia. Datang ke sini nanti ada teman-teman juga. Pelangi Indonesia adalah komunitas, kita ini komunitas yang bergerak untuk rakyat sebetulnya. Ya, kita mencoba untuk menjadi jawaban, menjadi inspirasi buat teman-teman kita, lingkungan kita gitu. Nah, awal terbentuknya Pelangi Indonesia ini tahun berapa dan bagaimana kok bisa tiba-tiba muncul gitu? 2008 itu secara jujurnya gitu, aku mengalami proses di mana Tuhan ingin aku mungkin lebih mempraktekkan apa yang Tuhan udah buat sama kami berdua. Iya. Jadi pergi kami ke Australia, waktu itu ada pelayanan di Australia. Kami punya band waktu itu dan saya juga produser, semi arranger juga. Jadi pelayanan kami tuh waktu itu adalah di bidang musik gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan bilang pergi ke Australia, nanti di sana istilahnya Tuhan akan bicara sesuatu. Sampai mau pulang ke Indonesia, Tuhan nggak ngomong apa-apa, tapi di pesawat itu Tuhan ngomong. Aku di sana kita dikasih lihat bahwa kemapanan yang ada di sana itu justru membuat hati yang lain dingin gitu. Begitu banyak gereja yang bagus-bagus tapi kosong. Banyak gereja yang ternyata megah, ternyata dijual gitu. Di situ Tuhan kayak kasih visi yang baru. Ayo, kalau kamu sekarang ada di Indonesia, sekarang aku mau nuntun kamu untuk bikin satu gebrakan. Istilahnya perbuatlah di lingkungan yang ada. Kami tinggal di Bandung, jadi saat itu aku diberikan visi, kumpulin rekan-rekan yang punya hati untuk bangsa ini, action lah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi bangsa ini, mengasihi Bandung, lakukanlah dengan kasih. Waktu itu Tuhan nggak kasih gambaran apa kayak gimana, saya share sama teman-teman pulang dari sana. Singkat cerita ada pemusik, waktu itu ada penginjil juga yang bergerak di misi. Akhirnya saya cuma ngomong, kenapa ya Tuhan ngomong gini, kita suruh terjun ke masyarakat gitu. Singkat cerita, ya udah kita jalan. Waktu itu kalau nggak salah pertama kali kita trial, karena kebanyakan musisi kan, musisi yang banyak. Aduh musisi jangan jauh-jauh, suami aku ini jago di musik, tapi kalau suruh ngomong bisa panas dingin gitu kan. Ini makanya diam aja nih. Sudah panas dingin? Oh belum. Jadi waktu itu kita pertama ke Pati Jompo. Nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke Pati Jompo. Ternyata di situ
kita bagi tugas. Kamu nanti bikin kelompok ya, kita bikin kelompok-kelompok. Pemusik inilah yang ngomong. Aku sih positifnya gini, kalau salah ngomong sama oma opa itu pasti nggak akan dikomplain. Belajar. Yang kedua setelah itu kita ada bencana di mana? Pangalengan. Waktu itu ada gempa Pangalengan. Kita nggak nunggu lama, hari itu gempa, hari itu kita broadcast. Waktu itu terkumpullah banyak sekali sumbangan. Besoknya kita pergi. Sampai di sana kita lihat, wow, ternyata banyak saudara-saudara kita yang lain sudah bergerak. Kita yang istilahnya dengan jubahnya kita yang tahu kasih itu baru kita. Dan kita waktu itu nggak mau ke posko, kita langsung bagiin ke bagian pedalaman yang terputus jalannya. Dari situ inspirasi akhirnya, mungkin di situ saya bilang disitulah inspirasi bahwa bergerak di masyarakat itu adalah menjadi jawaban di saat mereka membutuhkan gitu. Iya. Nah kalau dari Semi sendiri sebagai seorang musisi melihat orang-orang yang dilayani, ini ada nggak timbul inspirasi untuk kamu menulis lagu atau mungkin ada arrangement musik yang kemudian ada warna-warna yang kemudian memberi inspirasi buat kamu gitu? Ya, sedikitnya pasti ada ya. Jadi seolah-olah kayak membuka wawasan gitu. Mungkin tadinya lingkungannya cuma di sini, terus lalu lihat terjun ke masyarakat, kayaknya wah ternyata ada yang seperti ini, itu bisa memberikan inspirasi untuk warna musik yang baru ya. Oke. Ya, kita akan lanjut bincang-bincangnya, tapi kita harus jeda dulu. Nah, pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Terus luas jangkauannya, nggak cuma di gereja, tapi ke masyarakat, ke pedalaman, kadang di kota, kadang pelayanannya bisa kumpulin dana. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa! Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami
cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih semuanya. Pelangi Indonesia masih di Good News program. Dimulai dari pasangan suami istri yang mau melayani Tuhan di tengah-tengah masyarakat, kemudian membentuk suatu komunitas nih ya. Nah, Foni bisa jelaskan siapa aja sih orang-orang yang terlibat di dalamnya? Ya, saat ini sebelah kanan saya ada Ibu Ute, teman seperjuangan, teman pelayanan juga. Dia ini dalam Pelangi Indonesia sekretaris dan bendahara. Jadi dari awal banyak, nah menciutlah. Nah, jadi Pelangi Indonesia juga mau membuktikan bahwa untuk membuat suatu gerakan atau action itu nggak diperlukan yang besar, tapi hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau. Walaupun kita ini kadang-kadang kalau bikin acara cuma 6 orang, kami pasangan, ada teman-teman, dan ditambah nanti dengan teman-teman dari GMKI biasanya anak-anak mahasiswa, itu kita bergerak. Nah, ini yang ada adalah Ibu Ute. Nah, ngomong-ngomong dengan Ute nih, apa kabar nih? Ya, sudah menikah kan? Sudah punya anak? Anak belum. Nah, apa yang membuat Ute mau bergabung dengan Pelangi Indonesia ini? Kalau saya sih senangnya sama message-nya. Jadi Pelangi Indonesia itu dia punya message adalah love is action. Jadi yang saya senang kita bisa bertindak, terus luas jangkauannya, nggak cuma di gereja, tapi ke masyarakat, ke pedalaman, kadang di kota, kadang pelayanannya bisa kumpulin dana buat MCK, nanti kalau ada bencana, banjir, gempa juga kita bisa pergi ke sana, atau masuk ke lembaga pendidikan, kita ngajarin, kayak lagi itu pernah ada satu kali kita join dengan lembaga pendidikan di Majalaya ya, lagi itu kita bikin satu workshop untuk bikin ternak jamur tuh gimana, untuk mengelola sampah daur ulang tuh gimana, jadi luas banget gitu. Kalau yang saya suka sih itu. Nah, yang selama ini kamu udah join Pelangi Kasih ini udah berapa tahun, Mbak? Pelangi Indonesia dari sejak dimulai kegiatan gempa 2008 itu. Jawa Barat tahun 2008 sampai sekarang. Ya, yang paling berkesan buat kamu apa? Paling berkesan mungkin tahun lalu lagi kita pergi ke Manado. Saya lagi itu waktu banjir. Ya. Banjir bandang itu ya. Banjir bandang. Itu sangat berkesan sih karena saya lihat sendiri karena kita kan tidak melalui posko, tapi kita langsung masuk ke tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh bantuan dari pemerintah, terisolasi gitu, kita menyampaikan bantuan, terus saya lihat mukanya mereka itu ya, it's worth gitu. Kalau kita memberi itu rasanya senang banget gitu, meskipun nggak banyak ya. Ada follow up nggak, Fon, dari orang-orang yang kalian kunjungin seperti Pangalengan, kemudian Manado dan yang lain, ada follow up lagi nggak? Karena kami ini bukan organisasi, jadi waktu itu kita sepakat bahwa untuk follow up kami serahkan kepada lembaga gereja. Jadi setelah itu biasanya saya hubungi, ini nih tolong mau nggak, kamu kebeban nggak, di follow up oleh gereja. Kami istilahnya gini, kami ingin membuka jalan, gereja yang masuk. Ya, jadi istilahnya menjadi bagian dari tubuh Kristus dengan cara yang unik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Foni sendiri tadi kita belum tanya nih, udah punya anak juga kan? Udah. Ada berapa anak? Tidak punya anak. Belum punya anak. Satu udah besar? Udah, 16 tahun sekarang. 16 tahun? Iya, 16 tahun. Oke. Cara ngatur waktu nih, kalian yang sudah berkeluarga kan punya anak kan tuntutan gitu ya, harus ini, harus itu. Nah, caranya kalian semua bagi waktu gimana? Selama ini sih Pelangi Indonesia kita berusaha agar semua yang kita kerjakan tidak mengganggu bisnis kita sama keluarga kita. Jadi kami menghindari rapat yang terlalu sering. Kita udah keseringan rapat. Jadi biasanya itu kita kalau bikin acara kita by BBM atau apa grup gitu. Bagi tugas biasanya rapat hanya satu kali terus jalan gitu. Dan itu kami lakukan pun kami berusaha untuk tidak memakan waktu yang terlalu panjang.
Oh gitu. Iya. Sehingga kadang-kadang mungkin anaknya ada yang masih kecil, ada yang udah lebih gede gitu ya. Biasanya sih anak-anaknya kita suruh bawa. Oh jadi anak-anak juga terlibat? Harus kita bawa. Biasanya kita ngomong harus dibawa anak-anaknya kayak ke panti asuhan, ke panti jompo itu. Tapi kalau ke daerah bencana anak-anak nggak diajak. Ada yang kita bawa juga. Oh ya? Iya ada kita bawa juga. Maksudnya pasca bencana ya, pasca bencana. Jadi kita pengen anak-anak saya terutama atau siapapun biar langsung melihat gitu apa yang kita kerjakan. Dan mengerti lah ya tentang apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan mereka supaya jadi berkat gitu ya. Nah mau bertanya sama Sam ini, dia diam terus dari tadi. Pelangi Indonesia ini berhasil untuk mengajak orang-orang dari bermacam-macam gereja nih ya. Jadi tidak memandang gereja untuk volunteer di dalamnya. Iya, kami nggak lihat organisasi, yang penting kita punya satu sama gitu. Punya visi yang sama, terbeban, ayo kita kerja bareng-bareng. Gitu. Dan itu oke-oke aja kerja dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang gereja. Kayak kita waktu ke Merapi, itu dokter yang kita bawa justru bukan dari gereja, bukan dari Kristen. Mereka dari saudara kita yang lain. Gitu. Malah mereka yang bantuin kita gitu. Ya, jadi karena memang kasih itu nggak ada warnanya ya, maksudnya ya, nggak ada batasnya, nggak ada batasan bahasa ataupun agama dan budaya bahkan ya. Oke, kita akan stay tune dulu ya. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan ada orang-orang yang mau menyanyi yang luar biasa. Oke, good. Pemirsa sekalian, kami berharap dari apa yang kami tayangkan dari kehidupan orang-orang ini akan memberi suatu inspirasi buat kita. Kadang-kadang kita bingung mau melayani itu apakah harus di gereja gitu ya. Dan ternyata melayani bukan hanya di gereja, bukan hanya ada di balik atau di dalam tembok-tembok yang tertutup, tetapi banyak orang yang dapat kita layani dengan istilahnya pada waktu kita mau memberikan diri kita available untuk mereka ya. Setelah kembali kita akan mendengarkan ada satu pasang daripada artis rohani yang luar biasa dan mereka akan memberkati kita melalui suara yang luar biasa. Stay tune di Good News Program. Bapa ajarilah kami selalu mengerti hatimu agar kami di jalan yang... Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Kita tahu dialah jalan yang benar. Kita tahu dialah Tuhan yang besar. Sering kita berpaling darinya, menjauh darinya, melupakan rencananya yang besar. Bapa ampunilah kami, Bapa pulihkanlah kami, bawa hati kami kembali mendekat kepadamu. Bapa ajarilah kami selalu mengerti hatimu, agar kami berdiri di jalanmu yang benar. Kita tahu dialah jalan
Tuhan yang benar. Kita tahu Dialah Tuhan yang besar. Sering kita berpaling darinya, menjauh darinya, melupakan rencananya yang besar. Bapa, ampunilah kami, Bapa, pulihkanlah kami, bawa hati kami kembali mendekat kepadamu. Bapa, ajarilah kami selalu mengerti hatimu, agar kami berdiri di jalanmu yang benar. Tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu, ku takkan sanggup jalani hidupku. Bapa, ampunilah kami, Bapa, pulihkanlah kami, bawa hati kami kembali mendekat kepadamu. Bapa, ajarilah kami selalu mengerti hatimu, agar kami berdiri di jalan yang benar. Bapa, ampunilah kami, Bapa, pulihkanlah kami, bawa hati kami kembali mendekat kepadamu. Bapa, ajarilah kami selalu mengerti hatimu, agar kami berdiri di jalanmu yang benar, di jalanmu yang benar, di jalanmu yang benar. Oke, puji Tuhan. Ini albumnya Foni. Iya. Ya, album keberapa nih? 3. Bisa Album cerita yang sedikit ketiga. tentang album ini? Jalan yang benar. Ya, Ya. sesuai dengan visi yang tadi aku ceritain. Punya kerinduan, pengen punya lagu yang membawa setiap orang yang ngedenger itu kembali ke jalan yang benar. Ya. Karena makin kesini kita makin tahu, makin banyak kalau yang curhat gitu ya, makin banyak yang menjauh dari Tuhan, makin banyak yang tawar hati. Saya rindu sekali, saya bilang sama Semi, pengen banget punya lagu yang bisa bawa orang tuh makin minta ampun, balik lagi dari jalan yang salah. Gitu. Dan lagu-lagu ini yang karang Semi? Bukan, kebetulan bukan. Teman saya Jordan Kurniawan. Oh, Ya. oke. Dan peran serta Glenn dalam album ini gimana? Saya tarik jadi duet. Nah, menurut kamu sendiri gimana pengalaman? Saya sih penyanyi memang kamu? ada pengalaman pribadi di hidup saya. Ya. Karena Tuhan sudah jamah saya, jadi saya memberikan hati saya buat Tuhan. lewat Apa yang pujian. terjadi yang hidup kamu? Saya dulu pernah jauh dari Tuhan, saya pernah terlibat narkoba, sampai akhirnya saya masuk penjara. Tapi Tuhan jamah saya di dalam penjara. Dan saya sekarang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan yang saya bisa mungkin lewat pujian. Di LP mana waktu itu? Salemba. Di Salemba. Oke. Nah, biasa Foni menjadi produser daripada beberapa artis rohani. Nah, sekarang kamu memproduksi diri kamu sendiri. Bedanya apa nih? Lebih berat ya. Karena Lebih berat. jangan sampai lagu yang aku pilih buat album sendiri itu maksudnya nggak sampai kena message-nya gitu. Lebih berat lah milih lagu gitu. Karena ya lebih berat
banyak gini, sering saya udah stok lagu gitu ya, tapi begitu ada saya kerjain album siapa, kasihin lagi, lebih berat jadi sering ngasih lagu, jadi lagu jagoan saya sering hilang. Gitu. Gitu. Jagoannya dikasih ke orang Iya, lain. seringnya gitu. Oke. Kalau peran Semi di dalam pembuatan album ini? Saya bikin musiknya. Bikin musiknya, oke. Arranging Arrangernya musiknya berarti ya. ya. Nah, dalam pembuatan ini kan kadang-kadang sama keluarga sendiri itu susah gitu ya ngaturnya gitu. Sama istri sendiri gimana? Susah juga. Jujur ya. Susah. Kepala batu nggak? Enggak kok, kepala batu. Nggak berani ngomong maksudnya. Oke. Nah, gimana nih tantangan apa yang kalian hadapi pada waktu pembuatan album ini nih? Silakan. Yang pasti waktu. Pasti kalau album sendiri itu pasti dikalahin oleh pekerjaan yang lain sama dianya juga ya. Terus saya sering ngalah, jadi waktu dan mood, seringnya mood kita berdua yang berpacunya di situ gitu. Tapi ini tuh 2 tahun kalau saya boleh bilang, 2 tahun baru beres. Karena kemarin masa kita mau ada pelayanan, kebetulan kita baru pulang dari satu negara gitu. Masa kita bawanya album ini lagi gitu, maksudnya kita pengen ini keluar. Jadi kita kebut gitu. Jadi supaya ada sesuatu yang baru yang disajikan itu. gitu ya. Biasanya tantangan itu. Iya, good. Dan dampaknya selama beberapa bulan ini? Kita kemarin baru bawain, saya baru pulang dari Medan gitu ya. Kita ngerasa bahwa lagu ini setiap saya bawain itu biasanya menyentuh orang-orang, dari kesaksian orang-orang. Puji Tuhan. Ya, sukses buat album. Ya, selamat ya. Terima kasih sudah tampil di Goodnews program juga Glenn ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah Jalan yang Benar yang dibawa oleh Foni hari ini? Anda bisa mengikuti kuis dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, Jalan yang Benar, persembahan dari Foni. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dengan membawa lebih banyak good news. Demonstrasi sendiri ada 2 sebenarnya, demonstrasi yang anarkis maupun aksi damai. Kalau yang berpikir anarkis sebenarnya ini dikarenakan pemerintahannya juga. Kan Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pelangi Indonesia dalam Good News program. Di studio telah hadir satu lagi narasumber tambahan, yaitu Theo dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi rupanya Pelangi Indonesia ini Fon banyak bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa ya. Oke, nah bisa diceritakan bentuk kerjasamanya seperti apa sama GMKI ini? Selama ini mereka akan ikut di setiap acara-acara kita. Oh gitu. Program-program kita. Kemanapun ya, biasanya Pelangi gitu. Indonesia bikin acara gitu. Ya. Nah, Theo sudah berapa kali terlibat dengan kegiatan sosial bersama-sama dengan Pelangi Indonesia? saya sendiri secara pribadi saya sudah 3 kali terlibat dalam aksi sosial. Kalau kamu sendiri masih mahasiswa juga? Masih mahasiswa. Oke. Ngambil jurusan apa? Saya hukum. Oh, oke. Malam itu atau siang? Siang. Berarti malamnya ngambil komputer? Malam ngambil komputer, siang dihukum. Oh, pas berarti ya? Pas. Semester berapa, Theo? Saya sekarang semester 8. Semester 8, oh sudah hampir lulus ya. Nah, apa yang membuat para mahasiswa mau respon gitu dengan kegerakan-kegerakan atau komunitas seperti apa yang mereka lakukan ini?
Saya sih berpikir sebagai mahasiswa kan harus ada karya yang kita buat sebagai mahasiswa. Kebanyakan penyakit ataupun virus yang sudah menular di sesama mahasiswa sendiri adalah bahwa gerakan hedonisme individualistik yang terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, untuk itu muncullah pribadi saya sendiri mendapatkan visi misi Tuhan yang untuk memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya melalui khotbah, tetapi itu melalui aksi-aksi nyata, misalnya aksi sosial yang kemarin kami bekerja sama dengan Pelangi Indonesia yang bersama dengan Cik Foni, bahwa mengatakan bahwa lakukanlah hal kecil yang tetapi berdampak yang sangat besar. Dan kalau misalnya kita tahu kan di Indonesia banyak demonstrasi tuh, banyak mahasiswa demonstrasi. Kira-kira ada yang ekstrim ke kiri, ada yang ekstrim ke kanan seperti kamu nih, ikut melayani sosial nih. Apa yang membuat kira-kira mahasiswa itu, kalau ingin tahu dari pemikiran mahasiswa yang sampai ikut terjun sampai demonstrasi gitu tuh kira-kira apa? Dalam demonstrasi sendiri ada dua sebenarnya demonstrasi, yang anarkis maupun aksi damai. Kalau yang berpikir anarkis sebenarnya ini dikarenakan pemerintahannya juga. Kan demo ini kan terkadang kita berpikir negatif, terkadang ada efek yang dampak yang besar yang dilakukan daripada demonstrasi sendiri. Memang anak-anak muda kan pemberani gitu iya, ya, pemberani. Nggak takut panas, nggak takut lapar gitu, nggak takut gebukin polisi juga gitu ya. Dalam arti di sini demonya di sini yang artinya bahwa kita memperjuangkan hak-hak rakyat gitu, yang tidak tersampaikan. Ketika kita aksi damai tidak dilakukan, akan terjadi anarkis. Tetapi itu memang tidak baik, tetapi ya itu yang harus dilakukan gitu. Nah kalau yang aksi damai gimana? Aksi damai kita bersosialisasi, misalnya berkampanye, misalnya narkoba, misalnya kita menolak keras adanya narkoba di Indonesia. Kita memberikan flyer bahwa tolak narkoba, jauhi narkoba, tetapi tidak menjauhi orangnya. Gitu. Wow, oke. Kalau bergabung dengan aksi sosial yang diadakan Pelangi Indonesia, ini apakah termasuk aksi damai? Itu sangat aksi damai sejahtera ini. Kemarin saya sedikit bercerita bahwa saya mengikuti bekerja sama dengan Pelangi Indonesia, banyak hal yang sesuatu yang saya dapat. Yang pertama, kami melayani di NTT waktu itu, di mana di sana saya melihat dengan nyata, bukan melalui televisi, bahwa masih banyak orang-orang yang butuh dilayani. Bukan hanya Indonesia ini, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi masih banyak daerah yang harus kita layani. Ini yang menjadi visi misi kita bersama. Waktu di NTT itu apa yang tepatnya dilakukan di sana? Kita di sana mengajari anak-anak sekolah, anak-anak belajar mempunyai kreativitas. Kita juga di sana membuat karya berupa kerajinan tangan dari hasil bumi mereka. Karena mereka kaya akan alam, tetapi mereka tidak tahu mengolahnya tersebut. Hal itu yang mungkin bisa. Jadi kalian melihat apa yang potensi apa yang ada di sana. Gitu. Jadi kita ngajak mahasiswa ini, ayo kita sama-sama survei, datang ke tempat itu, kita lihat apa yang menjadi hasil buminya yang belum terolah, yang belum bisa mereka biasanya belum ada ide. Nah, kita ajarin mereka yang simpel-simpel. Jadi para mahasiswa itu ngajarin, sebelumnya kita latihan dulu, bikin kerajinan dari kerang, pasir. Itu kita bikin biar mereka bisa jadi bisa jual, bisa jadi perekonomian mereka. Mantap, good, luar biasa. Pemirsa sekalian, suatu inspirasi yang besar dari kelompok-kelompok ini ya. Masih ada satu lagi segmen yang kita akan dengarkan bagaimana mereka boleh bercerita dan memberikan inspirasi buat kita semua. Stay tune di Good News program. Tahu pas di jalan itu, gitu arah kita lagi gitu. Kita pikir itu lagi pesta budaya. Lagi menyambut kalian. Iya, udah foto-foto belum? Udah selfie-selfie belum? Tapi nggak pas sudah tutup itu layarnya. Suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Adalah sedikit piala yang dibikin
kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Kita telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku sayang yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program, kita kembali kepada Pelangi Indonesia. Silakan. Oke, nah mau bertanya ke Semi dulu nih. Tentunya dalam pelayanan ada suka duka dong. Dan karena namamu S mulainya Semi kan. Jadi saya mau tanya, sukanya apa selama melayani di Pelangi Indonesia? Sukanya ya pertama kita bisa tahu ya daerah-daerah yang belum pernah kita datengin. Kita ketemu banyak orang. Banyak pengalaman lah yang bisa kita dapat. Gitu ya. Nah kalau dukanya? Dukanya, apa dukanya ya? Mungkin timnya yang lain bisa nyambung. Dukanya? Dukanya mungkin waktu di NTT itu yang sangat berkesan. Dimana kemarin itu waktu di NTT kita melayanin bahwa terjadi perang antar suku. Nah di situ saya sendiri merasa ditantang gitu, maksudnya dalam arti ditantang. Mau ikut perang maksudnya? Bukan. Terpanggil dalam ya? arti ditantangnya masih bisa nggak Anda melayani di situasi yang darurat. Nah, itu yang menjadi Emang poin sampai intinya. ada pertumpahan darah waktu itu? Iya, Wow. sampai kepala ditebas. Dan ini menjadi berita nasional waktu itu di televisi. Wow. Kita tuh tinggal untuk kebetulan di satu rumah kepala rohani, rumah budaya, dan dijaga oleh istilahnya penutua-penutuanya. Kalau yang lain mereka nggak bisa jamin. Jadi waktu itu ada perang suku tapi kalian nggak tahu? Tahu pas di jalan itu gitu, arah kita lagi gitu. Kita pikir itu lagi pesta budaya. Lagi menyambut kalian? Iya. Udah foto-foto belum? Udah selfie-selfie belum? tapi nggak pas suster, tutup itu layarnya karena kita pergi sama suster gitu. Jadi saat itu memang pertaruhan nyawa. Kita ngerasa pertaruhan karena dengan ada isu gitu, sana tuh isu cepet banget. SMS tuh cepet banget karena akan menyerang rumah budaya. Oh gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan puji Tuhan, Tuhan jaga itu benar-benar. Iya. Oke. Nah, kita tahu bahwa istilahnya gini, dalam bergerak itu kan perlu dana. Nah, kalian kan istilahnya memang ada orang-orang yang pengusaha, terus kemudian ada orang-orang yang juga bekerja, tapi juga ada mahasiswa. Nah, gini, apalagi kalau bepergian, istilahnya Indonesia ini negara kepulauan sangat besar. Iya. Gitu. Pergi ke jauh dikit dari Jakarta, dari Pulau Jawa itu mahal minta ampun gitu. Iya, lebih murah ke luar negeri. 5 juta gitu, sampai 7 juta gitu. Nah ini gimana nih kalian dalam menanggapi masalah biaya ini? Ut, silakan ya. Kalau untuk biaya sih biasanya kalau kita ada acara, maksudnya bukan acara, kalau kita ada satu misi mau pergi kemana atau kita mau bikin sesuatu, kita kumpulin dana. Pertama sih biasanya dari kita dulu sendiri. Kalau kayak tiket kayak gitu ya sendiri. Tapi kalau kita ajak volunteer, kita biasa ya dari teman-teman, dari saudara kita kumpulin dana, terus kita ceritain kita mau ngapain di sana, buat apa nanti dananya, terus mau ajak volunteer sekian banyak, kita bikin laporan nanti. Oh, gitu. jadi Pelangi Indonesia yang menggalang dana supaya event-event ini, mission-mission ini bisa dijalankan gitu ya. Nah, ini ke depan, mungkin Foni bisa ceritakan kepada kami, what is next gitu buat Pelangi Indonesia untuk ke depan? Sekarang ini kita lagi bikin pelatihan.
Pelatihan sama-sama, saya pribadi, suami, sama Ute, sama yang lain, lagi belajar mendaur ulang barang-barang bekas. Karena sekarang pemerintah sudah mulai bergerak, saya lihat ya. Kita nggak, buat kita jangan bergerak di bidang yang orang sudah banyak di situ. Kita cari yang lain. Nah, di Indonesia ini banyak sampah. Jadinya kita pikir kita harus bisa sampah dijadikan uang. Nah, dulu itu kita belajar dan kita ngajarin ke mahasiswa. Dari mahasiswa nanti mereka akan melatih lagi kemana kita pergi nanti, atau kita bikin pelatihan di kecamatan atau di daerah, melatih ibu-ibu, bapak-bapak untuk mendaur ulang sampah-sampah yang ada biar jadi pemasukan buat ekonomi mereka. Jadi ini bisa bergerak dari satu kota ke kota yang lain, kecamatan yang lain, karena sampah itu memang banyak sekali ya, dan tantangan buat suatu tempat rupanya ya. Oke, menarik sekali ya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan jeda sebentar, tapi sebelum jeda saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang beberapa saat yang lalu kirim SMS kepada kami mengatakan, puji Tuhan atas doanya dan atas kebaikan Tuhan. Suami saya bisa melunasi semua hutang dengan tuntas. Semoga Tuhan selalu membuka jalan yang terbaik untuk keluarga saya. Puji Tuhan pemirsa, bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari ibu tadi yang pergumulan doanya sudah dijawab Tuhan, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa melihat segala sesuatu dari kacamata positifnya dulu, ya. Dalam hal ini, pada waktu kita didera masalah yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh
Adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Jo Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan eduwisata dan family day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini. Topik kita Pelangi Indonesia. Langsung kembali kepada Foni. Fon, bisa kan memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah, khususnya buat anak-anak muda gitu ya, mahasiswa-mahasiswa supaya mau bergerak gitu di dalam Tuhan, supaya nggak pasif gitu. Ya, buat siapapun, anak-anak muda dimanapun, saya hanya mengajak, kita hidup ini ada dalam masa, ada masanya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dan tidak usah menunggu sesuatu yang besar ataupun dana yang besar untuk kita bergerak. Buat bergerak itu hanya perlu satu, adalah kasih. Itu aja. Good. Jadi dimanapun kalau kasih itu kita bagikan, setiap orang yang di sekitar kita pasti akan merasakannya. Amin. Jadi bukan hanya sebagai ibu rumah tangga terus nggak boleh bergerak gitu ya? Nggak boleh, iya. Ya, bukan anak muda aja, tapi buat siapapun gitu ya. Kalau memang mengatakan atau rindu, pengen jadi alatnya Tuhan, pengen jadi sesuatu, pengen berguna buat bangsa dan negara, lakukanlah dengan apa yang kita bisa. Saya ibu rumah tangga, saya juga bisnis juga, tapi nggak menghalangi saya untuk melakukan apa yang seperti ini gitu loh. Kami cuma mau membuktikan apapun yang kami punya, apapun kesibukan kami, nggak menghalangi kami untuk istilahnya bekerja dan istilahnya apa ya, melayani masyarakat. Iya, berdampak. Gitu. Good, terima kasih sekali. Terima kasih buat kedatangannya Pelangi Indonesia ya. Dan kami percaya bahwa acara ini memberkati banyak orang ya. Puji Tuhan. Oke, Anda tertantang, jangan merasa bahwa Anda nggak bisa apa-apa atau nggak punya apa-apa, tetapi Tuhan tertarik dengan diri kita. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada setiap pemirsa sekalian. Kita buka bersama-sama daripada kitab Galatia 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Pemirsa sekalian, saya membuat satu perenungan untuk diri saya sendiri dan karena ada orang-orang yang bertanya kepada saya bagaimana caranya mengetahui apakah seseorang itu teman sejati ataupun tidak. Nah, atau mungkin kita berpikir sebenarnya saya ini atau diri kita adalah apakah kita ini sudah menjadi teman yang baik atau teman sejati bagi seseorang atau tidak, pemirsa sekalian. Coba pikirkan hal itu ya. Nah, di dalam perenungan ini saya memikirkan bukankah cukup gampang pada waktu kita masih berteman dengan seseorang. Apalagi saya tahu dalam setiap komunitas atau setiap kelompok itu pasti ada orang-orang secara perekonomian atau keuangan lebih menonjol daripada yang lain. Betul nggak ya? Nah, apabila kita masih berteman dengan orang-orang seperti itu dan berkatnya dalam tanda kutip masih mengalir kepada kita, orang itu masih menguntungkan buat kita, ini masih mudah untuk kita berteman dengan mereka. Ya, bahkan kita kadang-kadang masih bisa mau sabar menantikan mereka. Betul ya pemirsa sekalian ya. Tetapi bagaimana pada waktu misalnya orang itu sudah tidak menjadi keuntungan buat kita. Tidak ada berkat yang tercurah, mungkin bisnisnya lagi susah, keuangannya seret, atau mungkin mereka mengalami kebangkrutan, atau tidak ada lagi
manis yang bisa kita dapatkan daripada mereka. Ya. Nah, kalau pada masa itu kita tahu bahwa kita lebih memilih untuk meninggalkan orang-orang itu karena mereka sudah tidak ada manisnya buat kita, ada peribahasa mengatakan habis manis sepahnya dibuang begitu saja, maka ini adalah suatu indikasi yang paling baik buat kita bahwa orang itu ternyata atau diri kita sendiri bukan merupakan teman sejati. Ada beberapa orang yang mengalami masalah-masalah yang sangat rumit dalam kehidupannya, terutama dalam perekonomian dan keuangan tadi itu yang saya katakan ya. Dan kemudian di dalam masa-masa ini pada waktu saya memberikan konseling kepada orang-orang itu, saya mengatakan bahwa lihat baiknya gitu ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus bisa melihat segala sesuatu dari kacamata positifnya dulu ya. Dalam hal ini pada waktu kita didera masalah yang sangat besar, kemudian kita tidak lagi bisa memberikan keuntungan buat banyak orang. Nah, orang-orang manakah yang meninggalkan kita? Orang-orang manakah yang menjauhi kita pada waktu kita bermasalah? Nah, dari sana kita bisa taruh bahwa sebenarnya orang-orang ini yang meninggalkan kita itu bukan teman-teman yang baik buat kita, bukan teman-teman sejati. Tetapi orang-orang yang justru berada di samping kita, di dekat kita, justru pada waktu kita sedang bermasalah. Nah, rupanya ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa orang-orang itu adalah teman baik atau bahkan kita dapat katakan teman sejati kita, ya. Sahabat yang baik tidak memanipulasi, apalagi ada orang-orang yang maunya terus menarik sesuatu dari kita pada kita. Saya beri nasihat kepada Anda pemirsa sekalian. Apabila ada orang-orang yang maunya selalu diuntungkan, nggak mau rugi gitu ya. Selalu perhitungan dengan detail gitu ya. Pokoknya nggak mau rugi. Ya, saya mengajak Anda untuk pikirkan ulang persahabatan atau pertemanan-pertemanan seperti itu. Saya percaya persahabatan yang baik sifatnya mutual, saling memberkati. Tidak boleh istilahnya hanya satu pihak yang terus diberkati, satu pihak yang terus harus berkorban ya. Boleh sih berkorban, firman Tuhan mengatakan bahwa sahabat yang baik memang malah memberikan nyawanya buat orang lain. Tetapi apabila kita hari ini dituntut untuk melihat bagaimana teman sejati, indikasi yang baik sama seperti Paulus mengatakan kepada orang-orang Galatia. Bahkan pada waktu aku sakit, engkau tidak meninggalkan aku. Bahkan engkau memperlakukan aku sendiri seperti engkau melakukan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa pemirsa sekalian dan kita tutup episode pada hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau lawat setiap daripada pemirsa Good News Program. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan lawatanmu bekerja hari ini. Khususnya bagi mereka yang membutuhkan teman. Mereka yang mencari teman sejati. Bapa, kami tahu Engkau adalah sahabat sejati. Roh Kudus-Mu bekerja saat ini. Di dalam nama Yesus dan juga untuk setiap pemirsa sekalian. Engkau yang terinspirasi dengan tayangan hari ini. Tuhan Kau lawat mereka sehingga mereka boleh menjadi alat untuk menunjukkan bagaimana kasih Kristus kepada orang-orang yang memerlukan di sekeliling mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati keluargamu, bisnis, usaha, pekerjaan dan bahkan pelajaran yang Kau lakukan di sekolah. Terima pemirsa sekalian. Urapan dan kebaikan Tuhan menyertai Anda. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama. Kami yakin Anda sudah diberkati dengan Good News Program hari ini. Tiba saatnya kami harus pamit dari hadapan pemirsa sekalian untuk menjumpai pemirsa lagi di pekan yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.